Perkenalkan, nama aku Diana Gita Sinambela dengan NIM 211010043. Jadi di sini saya akan membuat tutorial pembuatan sinyal menggunakan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Jadi yang pertama itu kita masuk ke dalam web Google Colab. Kemudian di sini sudah ada tertera kode atau teks. Maka nanti kita klik yang bagian kode. Dan untuk spesifikasinya sudah ada di sini. Untuk Google Colab ini universalnya itu biasa sering kita dapati dengan TensorFlow. Nah, jadi kita langsung saja ke dalam programnya. Di sini programnya itu sudah dimasukkan node yang dimana T itu bisa kita masukkan dengan nilai yang kita inginkan, yaitu yang ingin saya masukkan ada angka 6. Kemudian untuk W0 nya itu atau PI nya itu ada 2, dan A0 nya itu dihitung mulai dari angka 0. Kemudian untuk AN dan BN itu nanti pengurutannya dimulai dari angka genap. Perlu diketahui untuk Google Colab ini, kenapa dia itu ada AN-nya itu karena kita belum mengetahui nilai dari variabel yang kita buat tadi, seperti T itu nilainya berapa, setelahnya berapa. Kemudian kita lanjut kepada node ketiga, itu perlu kita ketahui N itu untuk angka ganjil, untuk inisialisasinya seperti dari angka 3, 7, 11 dan seterusnya. Dan nilai dari X dalam T itu atau waktunya itu ada hitungannya dimulai dari negatif. Seperti yang kita bisa lihat di dalam baris atau isi dari variabel T di bawah ini, yaitu np range dalam kurung min 3 kali pi dan koma 3 kali pi koma 0 0,5. Bisa lihat juga nanti di bagian library di bawah import ini ada library-nya, yaitu import math dan juga pi. Bisa juga melihat di import kedua itu ada matplotlib dan juga pyplot splt. Nah, library ini untuk melakukan penghitungan ya, untuk grafiknya nanti atau gelombangnya itu antara PIT dengan plotnya. Juga di sini ada W0-nya itu sudah diatur tadi seperti pada node di atas. Dan juga perlu kita ketahui from math dan juga import py itu fungsinya adalah yang dimana penghitungan itu berasal dari library-nya itu dioperasi oleh library math, dan juga pi-nya itu nanti akan diproses dari angka yang telah kita masukkan. Kemudian kita masuk ke dalam dan end finish, yang dimana end start-nya ini seperti hitungannya di awal sama di akhir. Seperti kita ingin menghitung mulai dari angka 10 sampai 90. Lalu kemudian hitungan xt sama dengan 0. Dan juga yang selanjutnya itu ada variabel T untuk np-array dengan penginputan atau pengoperasiannya itu min 3 kali pi, 3 kali pi, dan juga nanti array-nya itu dimulai dari 0,005. Dalam program ini saya memasukkan 3 perintah, yaitu for, if, dan else, yang dimana dalam for ini kita masukkan variabel n yang di atas itu untuk end start dan end finish. Itu kita atur range-nya. Range dari setiap for dan if itu nanti kelipatan 2 dari range pertama. Seperti range pertama itu kan startnya ada 1, kemudian finishnya ada 2. Nah, untuk range kedua itu kelipatan dari 2 dan kelipatan dari 1, atau ada perbedaannya.
Kemudian kita lanjut untuk proses selanjutnya itu ada untuk mengetahui nilai dari Y itu kita mulai dari range itu tadi, yaitu min 1 dikali dengan isi dari variabel T dibagi dengan hasil kali N dengan PI, kemudian NP cos N, W0 dan juga T. Dan kemudian kita apabila sudah memasukkan seperti ini, maka nanti otomatis terlihat pada grafik bagaimana hasil dari pengalian dan pengoperasian type data yang telah kita input. Dan seperti yang kita perhatikan untuk perintah else itu saya memasukkan bagaimana nilai Y itu akan diketahui. Nah, saya masukkan rumusnya itu 1 dikali isi dari variabel T dalam kurung N dikali PI dan juga dikali NP cos dalam kurung N kali W0 dan juga T dalam kurung, kemudian nanti angkanya itu dalam hitungan positif. Kemudian kita beralih ke dalam PLT, plot dalam kurung T dan XT. Plot ini sebenarnya biasanya itu hanya sebagai sampel ya untuk variabel T dan juga XT. Yang gimana sampel itu hanya sebagai pemanggilnya saja. Supaya nanti isinya bisa dapat di situ kita lihat tertera isi dari T angkanya berapa. Kemudian untuk PLT-X label, yaitu untuk waktu dan T, itu artinya X label ini sebagai sampel dari variabel X. Nanti pada grafik itu untuk vertikal dan horizontalnya itu ada X dan Y, yang dimana X itu untuk sebagai variabel panggilan untuk waktu atau T dalam grafik tersebut. Dan juga untuk PLT ini perlu kita ketahui bahwa PLT ini hanya sebagai sama fungsinya dengan fungsi print. Print kan untuk memanggil atau mencetak hasil dari isi variabel tersebut, kata yang kita masukkan dalam kurungnya. Kemudian untuk Y label juga begitu. Kemudian selanjutnya ada PLT show, itu fungsinya untuk menampilkan hasil dari PLT tadi. Kemudian setelah programnya sudah kita input, maka kita bisa ngerun ya. Ini hasil dari program kita. Itu akan tampil gelombang sinyal yang telah kita atur. Bisa kita lihat di sini ada amplitudenya, yaitu X label dan Y labelnya tadi. Itu sesuai dari angka yang telah kita masukkan di awal tadi juga. Amplitudenya itu tadi kita mintanya angka genap, maka yang dikeluarkan adalah angka genap dengan nilai negatif dan juga positifnya. Kemudian untuk waktunya itu kita tadi meminta dari angka 10. Maka dapat kita simpulkan dari hasil dari program ini atau tutorial ini bahwa gelombang itu terjadi apabila ada gelombang dan juga waktu yang telah diatur atau yang sudah ada. Dan juga ya, kita bisa lihat dengan jelas di sini gelombangnya itu sesuai dengan angka yang kita masukkan, dan juga kode-kode tadi yang ditampilkan dengan PLT show itu untuk gridnya. Show itu adalah menampilkan grid dalam seperti gelombang ini. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada penyampaian yang kurang jelas harap dimaklumi, dan juga
Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.